politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Refly Harun komentari isu Ahok calon menteri, iri atau tak rela. Isu reshuffle kian mencuat seiring berjalannya waktu. Nah, ada yang menyinggung nama Ahok dalam bursa calon menteri baru. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisa atau Sudra, Fadli Harahap, mengatakan Ahok punya peluang besar jadi menteri Jokowi. Kementerian Investasi, Ahok atau Basuki Cahayapurnama cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumusan ibu kota baru. Di sini, peran menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya, kata Fadli. Saya sebenarnya masih bertanya-tanya, apakah Ahok masih bisa jadi menteri atau tidak? Sebelumnya juga, saya masih bertanya-tanya, apakah bisa mencalonkan diri sebagai capres atau tidak? Mengingat statusnya yang sebagai mantan narapidana, kasus yang sebenarnya abu-abu. Saya sering kali tertarik dengan mereka yang langsung bereaksi begitu mendengar nama Ahok. Ada semacam trigger yang membuat mereka kesurupan dan kebakaran jenggot, sekalian bulu ketiaknya. Nama Ahok sudah menjelma menjadi semacam mantra yang membuat kubu sebelah kepanasan. Ahok itu ibarat salah satu pemicu terbesar banyaknya sakit hati yang tidak sembuh hingga saat ini. Dendamnya tak habis-habis. Ahok memang tidak ada matinya. Pemberitaan mengenai dirinya selalu menarik untuk disimak. Menarik dengan cara kerjanya, lebih menarik dengan reaksi kelompok sebelah yang kayak melihat orang lain makan lobster bakar, tapi mereka cuma makan remahan roti basi. Refly Harun ternyata juga ikut berkomentar soal kabar yang menyebut Ahok bakal masuk bursa calon Menteri Presiden Jokowi pada reshuffle kabinet mendatang. Dia mengatakan, berdasarkan UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Agama, Ahok selamanya tidak bisa menjadi menteri. Tapi di sisi lain, dia juga menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Yang namanya reshuffle, hak prerogatif presiden, tapi tentu harus menjaga etika politik, mendengarkan pertimbangan wakil presiden, katanya. Mengenai Ahok, selama UU kementerian tidak diubah, maka selamanya Ahok tidak bisa jadi menteri, sehingga spekulasi tentang Ahok itu tidak perlu disebut terus-menerus, tambah Refly. Refly kemudian memaparkan isi pasal 22 UU nomor 39 tahun 2008 yang berisi syarat seorang menteri. Ada satu poin yang menghadang Ahok untuk menjadi seorang menteri, yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi menurutnya, Ahok tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang pada poin F. Ahok sudah pernah dipenjara, walaupun cuma 2 tahun, tapi ancaman hukuman 5 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan UU, maka sampai kapanpun Ahok tidak bisa jadi menteri, kata Refly Harun. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya penasaran apakah Ahok bisa lolos dari halangan itu. Kita semua tak tahu kasus yang menimpanya saat itu sifatnya dipaksakan, ditekan oleh kelompok berjubah agama yang super munafik atau sebagian sudah gol kena karma. Memang peluangnya kecil jadi menteri karena belum lama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, tapi saya justru ingin sekali melihat Ahok jadi menteri dan melihat bagaimana kelompok sebelah yang menjerit kesakitan dan kebakaran jenggot. Ini luar biasa sekali kalau benar terjadi. Sakit hati yang sudah lama tidak bisa sembuh, malah makin parah. Ini adalah hadiah yang cocok buat mereka, biar mereka ngamuk-ngamuk tiap malam sambil tinju tembok. Dan buat Refly Harun, ngapain bahas Ahok? Mungkin ada 2 alasan. Alasan pertama adalah konten YouTube. Orang ini sudah jadi YouTuber, bahas masalah politik, banting setir. Sejak ditendang dari jabatan empuk, lalu jadi tukang kritik lewat video. Alasan kedua adalah ada kesan tidak rela kalau Ahok beneran jadi menteri. Maklumlah, Ahok sejak keluar dari penjara nasibnya makin terang, hidup makin enak, dapat jabatan tinggi di Pertamina. Siapa yang tidak iri dan ngiler?
Tapi apapun itu, kalau disuruh memilih, Ahok tetap lebih layak jadi menteri ketimbang Refly Harun. Meski statusnya pernah dipenjara, kinerjanya sudah terbukti jauh lebih hebat ketimbang Refly Harun. Ini fakta yang pasti pahit dan sulit ditelan. Tulisan Sardi dari siwar.com. Terima kasih dan sampai jumpa.